Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas manajemen KP SDMA 2018, Setia PGRI Dewantara Jombang, kelompok 2, ingin mempresentasikan materi mata kuliah manajemen kompensasi. Dosen pengampu Ibu Mardi Astuti SEMM. Dengan judul tujuan dan pentingnya manajemen kompensasi serta faktor-faktor yang menentukan besaran kompensasi. Perkenalkan anggota kelompok 2 yaitu saya Reza Alfani NIM 186 1014 dan rekan saya Saadatul Huria 1861040. Kompensasi menurut Umar 2007-16 yaitu kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima pegawai atau karyawan berupa gaji, upah, insentif, bonus, premi, pengobatan, asuransi, dan lain-lain yang sejenisnya yang dibayar langsung oleh perusahaan. Jenis-jenis kompensasi. Yang pertama yaitu upah atau gaji. Dalam sistem upah, beberapa perusahaan biasanya menggunakan sistem pembayaran per jam. Sedangkan sistem gaji biasanya terhitung bulanan atau mingguan. Yang kedua yaitu insentif. Besar uang yang diterima oleh pekerja biasanya melebihi upah atau gaji yang sudah ditetapkan karena faktor seperti penjualan yang melebihi target atau keuntungan lebih. Bisa juga didapatkan dari produktivitas yang meningkat. Yang ketiga yaitu tunjangan. Tunjangan biasanya berbentuk asuransi, baik berupa asuransi kesehatan, keselamatan pekerja, ataupun asuransi jiwa. Yang keempat yaitu fasilitas. Fasilitas yang digunakan yaitu bisa berupa mobil dinas perusahaan, tempat parkir khusus, ataupun keanggotaan klub olahraga. Bentuk-bentuk kompensasi. Yang pertama, kompensasi finansial secara langsung, yaitu bayaran pokok atau gaji. Selain itu, bayaran insentif seperti komisi, bonus, dan laba juga termasuk dalam kompensasi jenis ini. Yang kedua, kompensasi finansial tidak langsung. Kompensasi ini bisa disalurkan melalui program-program proteksi berupa asuransi ataupun juga bayaran ketika cuti. Fasilitas seperti kendaraan yang diberikan perusahaan. Yang ketiga yaitu kompensasi non-finansial berupa tanggung jawab atau pekerjaan yang menarik dan penuh tantangan. Manajemen kompensasi menurut Cahyani 2005 77-78 menyatakan manajemen kompensasi adalah proses pengembangan dan penerapan strategi, kebijakan, serta sistem kompensasi yang membantu organisasi untuk mencapai sasarannya dengan mendapatkan dan mempertahankan orang yang diperlukan dan dengan meningkatkan motivasi serta komitmen mereka. Tujuan manajemen kompensasi menurut Samsudin 2006 188. 1. Pemenuhan kebutuhan ekonomi. Karyawan menerima kompensasi berupa upah, gaji, atau bentuk lainnya adalah untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari atau dengan kata lain kebutuhan ekonominya. Dengan adanya kepastian menerima upah atau gaji tersebut secara periodik berarti adanya jaminan ekonomi security bagi dirinya dan keluarga yang menjadi tanggung jawabnya. 2. Meningkatkan produktivitas kerja. Pemberian kompensasi yang makin baik akan mendorong karyawan bekerja secara produktif. Yang ketiga, memajukan organisasi atau perusahaan. Semakin berani suatu organisasi memberikan kompensasi yang tinggi, semakin menunjukkan betapa makin suksesnya organisasi. Sebab, pemberian kompensasi yang tinggi hanya mungkin apabila pendapat organisasi atau perusahaan yang digunakan untuk itu makin besar. Yang keempat, menciptakan keseimbangan dan keahlian. Ini berarti bahwa pemberian kompensasi berhubungan dengan persyaratan yang harus dipenuhi oleh karyawan pada jabatan, sehingga tercipta keseimbangan antara input dan output. Tujuan manajemen kompensasi menurut Rifai 2005 359. 1. Memperoleh sumber daya manusia yang berkualitas. Kompensasi yang cukup tinggi sangat dibutuhkan untuk memberi daya tarik kepada para pelamar. Tingkat pembayaran harus responsif terhadap penawaran dan permintaan pasar. Kerja karena para pengusaha berkompetisi untuk mendapatkan karyawan yang diharapkan. Yang kedua, mempertahankan karyawan yang ada. Para karyawan dapat keluar jika besaran kompensasi tidak kompetitif dan akibatnya akan menimbulkan perputaran karyawan yang semakin tinggi. Yang ketiga, menjamin keadilan. Manajemen kompensasi selalu berupaya agar keadilan internal dan eksternal dapat terwujud. Keadilan internal mensyaratkan bahwa pembayaran dikaitkan dengan nilai relatif sebuah pekerjaan, sehingga pekerjaan yang sama dibayarkan dengan kebesaran yang sama. Keadilan eksternal berarti pembayaran terhadap pekerja
merupakan yang dapat dibandingkan dengan perusahaan lain di pasar kerja. Yang selanjutnya, tujuan manajemen kompensasi menurut Walter dan Davis. 1. Memperoleh personil berkualitas. Kompensasi perlu ditetapkan cukup tinggi untuk mampu menarik pelamar. Tingkat pembayaran harus tanggap terhadap permintaan dan penawaran tenaga kerja di pasar kerja karena harus bersaing untuk mendapatkan tenaga kerja. Yang kedua, mempertahankan karyawan yang ada. Pekerja dapat keluar apabila tingkat kompensasi tidak kompetitif terhadap organisasi lain dengan akibat perputaran tenaga kerja tinggi. Dengan demikian, perlu dipertimbangkan mana yang lebih baik dan menguntungkan antara meningkatkan kompensasi dengan mencari pekerja baru, dengan konsekuensi harus melatih kembali pekerja baru. Yang ketiga, memastikan keadilan. Manajemen kompensasi berusaha keras menjaga keadilan internal dan eksternal. Keadilan internal berarti bahwa pembayaran dihubungkan dengan nilai relatif pekerjaan, sehingga pekerjaan yang sama mendapatkan pembayaran yang sama. Keadilan eksternal berarti membayar pekerja sebesar apa yang diterima pekerja yang setingkat oleh perusahaan lain. Yang keempat, menghargai perilaku yang diinginkan. Pembayaran harus memperkuat perilaku yang diinginkan dan bertindak sebagai intensif untuk perilaku di masa depan. Rencana kompensasi yang efektif menghargai kinerja, loyalitas, keadilan, dan tanggung jawab. Yang kelima, mengawasi biaya. Sistem kompensasi yang rasional membantu organisasi memelihara dan mempertahankan pekerja pada biaya yang wajar. Tanpa manajemen kompensasi yang efektif, pekerja dapat dibayar terlalu tinggi atau terlalu rendah. Yang keenam, mematuhi peraturan. Sistem upah dan gaji yang baik mempertimbangkan tantangan legal yang dikeluarkan pemerintah dan memastikan pemenuhan pekerja. Yang ketujuh, memfasilitasi saling pengertian. Sistem manajemen kompensasi harus mudah dipahami oleh spesialis sumber daya manusia, manajer operasi, dan pekerja. Dengan demikian, terbuka saling pengertian dan menghindari kesalahan persepsi. Yang kedelapan, efisiensi administratif selanjutnya. Program upah dan gaji harus dirancang dapat dikelola secara efisien, meskipun tujuan ini merupakan pertimbangan sekunder. Pentingnya manajemen kompensasi. Pentingnya manajemen kompensasi pada perusahaan bisa dikatakan sangat penting karena berpengaruh pada kenyamanan dari karyawan tersebut. Dalam penerimaan kompensasi dari perusahaan, dalam suatu perusahaan, karyawan berkewajiban untuk bekerja sesuai dengan kemampuannya, di mana salah satu imbalannya adalah mendapatkan kompensasi dari perusahaan. Sebagai ganti dari pekerjaan karyawan, kompensasi akan diterima oleh karyawan. Pemberian kompensasi kepada karyawan dapat digunakan perusahaan sebagai perangsang dalam program kesejahteraan yang dapat meningkatkan produktivitas karyawan. Tetapi jika tidak diberikan kompensasi atau kompensasi yang diberikan perusahaan kepada karyawan tidak sesuai yang diharapkan oleh karyawan, maka karyawan akan merasa malas untuk bekerja karena merasa tidak dihargai kerja kerasnya, sehingga tercipta kecenderungan tertentu yang muncul saat tidak puas atas kompensasi yang ada. Misalnya, yang pertama, keinginan untuk mencari imbalan yang lebih. Yang kedua, berkurangnya rasa tertarik pada diri pegawai akan pekerjaannya. Dan yang terakhir, mencari pekerjaan sambilan di tempat lain sehingga mutu pekerjaannya berkurang. Oleh karena itulah dibutuhkan manajemen kompensasi pada perusahaan untuk mengelola pemberian kompensasi kepada karyawan. Belzer dan Atchison dalam Casterter 1996-460 menyatakan pentingnya kompensasi dalam sebuah organisasi, karena kompensasi merupakan bentuk transaksi antara organisasi dengan karyawan. Faktor-faktor yang menentukan besaran kompensasi yang pertama yaitu the labor market, pasar tenaga kerja. Pada umumnya, timbul pendapat bahwa tenaga kerja sebaiknya tidak diatur oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Pada kenyataannya, apabila terdapat kesempatan kerja penuh, upah dan gaji mungkin lebih tinggi untuk menarik dan menjaga kecukupan pekerja yang berkualitas. Dalam depresi, bayaran dapat lebih rendah. Bayaran mungkin juga lebih tinggi apabila pekerja terampil tersedia terbatas di pasar. Yang kedua, the economy.
Kondisi ekonomi. Kondisi perekonomian, terutama tingkat daya saing, mempengaruhi kemampuan organisasi membayar upah tinggi. Semakin tinggi situasi tingkat kompetitif, organisasi semakin kurang mampu membayar upah lebih tinggi. Yang ketiga, the government, pemerintah. Pemerintah secara langsung mempengaruhi kompensasi melalui pengendalian upah, antara lain sebagai contoh apabila pemerintah menetapkan besaran upah minimum. Yang selanjutnya, yang keempat, unions, perserikatan. Serikat pekerja mempunyai pengaruh pada bayaran, tunjangan, dan perbaikan kondisi kerja. Pada umumnya, cenderung mengakibatkan meningkatkannya tingkat bayaran. Apabila serikat pekerja kuat, akan mempengaruhi kebijakan kompensasi. Yang kelima, the labor budget. Anggaran tenaga kerja umumnya mengidentifikasi jumlah uang tersedia untuk kompensasi tahunan pekerja. Setiap unit kerja dalam organisasi dipengaruhi oleh besarnya anggaran tenaga kerja yang menyatakan berapa banyak tersedia untuk unit kerja. Yang ketiga, who makes compensation decision. Pembuat keputusan kompensasi. Keputusan tentang berapa banyak membayar, sistem apa yang digunakan, tunjangan apa yang ditawarkan, dipengaruhi dari atas sampai ke bawah dari organisasi. Manajemen pembuat keputusan yang mempertimbangkan jumlah total anggaran yang disediakan untuk bayaran, bentuk bayaran yang dipergunakan, dan kebijakan bayaran lainnya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.